adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat dan tetap semangat ya. Karena minggu kita sudah semakin mendekati minggu-minggu bulan Desember. Tentunya Natal telah tiba. Dan juga pasti kan ada acara Natal kan. Nah, kalau ada acara Natal tentunya kalian juga harus kontribusi supaya Natal kita semakin semarak ya. Jadi ditunggu ya adik-adik ya kontribusi kalian untuk segera mengisi acara-acara Natal yang telah di-share di grup kelas supaya kita bisa langsung latihan karena semakin mendekati waktunya kan, jadi nggak boleh berlama-lama lagi, harus segera agar mendapatkan hasil yang cukup baik. Iya, begitu aja dari kakak ya, sekedar informasi, nanti detailnya dijelaskan kembali. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, judulnya Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita nyanyi bareng ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Selamat hari Minggu adik semua. Kita akan mulai ibadah kita hari ini 17 Oktober. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan kepada kami dalam satu minggu yang telah kami lalui, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali melalui ibadah sekolah minggu walaupun masih melalui online. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah kumpulkan kami juga di pagi hari ini. Sebentar Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Kami undang, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan hadir dalam ibadah ini, membimbing kami dari awal ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati para guru-guru sekolah minggu yang akan melayani, berkati juga adik-adik sekolah minggu agar mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Berikan jaringan internet yang baik, sehingga setiap ketika kami mengikuti ibadah, kami dapat mengikuti dengan baik dan kami dapat memahami, dan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jika ada di antara kami dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam minggu-minggu lalu, sehingga kami dapat layak dalam mengikuti ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Kakak baca warta sekolah minggu. Adik-adik, ibadah pukul 9. Adik-adik sebelum pukul 9 sudah di depan. Di depannya ada di depan TV, di depan laptop, dan di depan
HP. Adik-adik, warta yang kedua, kreativitas, ayat hafalan atau tugas rajin-rajinnya Dik ya, kirim ke kakak sekolah minggunya supaya kakak sekolah minggunya yang menilai. Warta ketiga, kesaksian. Kalau adik-adik ingin bersaksi, yuk kita bersaksi. Baik puji-pujian, baik keberhasilan kita, yuk kirim ke kakak sekolah minggunya masing-masing. Warta keempat, Natal. Adik-adik, sebentar lagi kita Natal. Siapa yang mau ingin liturgi, drama, nyanyi, nari, dan puisi, hafal kamu daftar ya Dek ya ke kakak sekolah minggu-minggunya. Kita sambut Natal dengan gembira, dengan sukacita. Ya Adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Horas adik-adik, kita lanjut nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, judulnya Di Muka Tuhan Yesus. Adik-adikku semua, sekolah minggu hari ini Abang akan membacakan ayat hafalan. Adik-adik semua di rumah baca ya ayat hafalan ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Abang ulang ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi intinya Tuhan Allah beserta kita, adik-adik semua. Demikianlah ayat hafalan pada minggu pagi ini. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Dan mari kita untuk mendengarkan cerita Alkitab dan khotbah yang diambil dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Adik-adik buka Alkitabnya. Nanti Abang bacakan. Sebelum dibacakan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini. Kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami. Bukakanlah hati kami semuanya beserta anak-anak ini, agar kami mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami masing-masing. Datanglah ya Bapa, bersuara agar kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi Abang bilang diambil dari Lukas 11 dari ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan
adik-adik mengikuti, baca Alkitabnya. Kita mulai. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya bacakan, biar adik-adik mengikuti. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Adik-adik saudaraku, di sini ada dua ayat. Ada seorang ibu di waktu dia mendengar Yesus berbicara, ibu ini berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau. Berbahagialah. Kata bahagia, bisa orang berbahagia karena bergembira. Kalau dinyatakan bahagia, itu adalah di dalam hal ini orang berbahagia bisa di dalam kegembiraan, bisa di dalam duka. Ada orang berbahagia di dalam duka. Karena apa? Itu memang artinya bahagia. Jadi bukan hanya orang berketawa-ketawa dan lain hal, dia bertepuk tangan gembira. Bukan hanya itu yang berbahagia. Kalau bahagia ini lebih dalam lagi. Dia suatu kebahagiaan yang sangat besar. Kehidupan yang sangat indah. Itu makanya dikatakan di dalam hal ini. Kalau kita lihat ibu-ibu tadi yang berkata berbahagialah ibu. Ya memang seorang ibu berbahagia. Karena dia terdorong oleh melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dibikin oleh Yesus Kristus. Menyembuhkan yang sakit, berkhotbah. Tetapi Yesus di sini menyatakan bukan yang berbahagia yang demikian. Yang berbahagia itu adalah orang yang melaksanakan firman Allah. Orang yang membaca dan melaksanakan firman Allah, itulah yang berbahagia, kata Yesus. Jadi orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Kita lihat adik-adik, orang yang tidak mau berbuat jahat kepada orang lain, atau orang yang turut sama orang tuanya, ibu bapaknya, dia pasti senang di dalam hatinya dan bergembira, bersukaria, karena dia tidak mempunyai lawan, atau dia tidak mempunyai kebencian kepada orang lain. Dia mengasihi setiap orang, dia mengasihi Allah. Jadi yang berbahagia itu siapa? Orang yang menjalankan firman Tuhan, yang melaksanakan setiap hari di dalam kehidupannya, yang bergaul dengan Allah setiap hari, bergaul dengan Yesus Kristus. Itulah orang yang berbahagia. Karena bagi dirinya sudah dapat kebahagiaan yang sangat besar, karena dia bersama-sama dengan Yesus.
Itu adik-adik sekolah. Di dalam ayat ini, di ayat terdahulu juga ada yang seakan-akan Tuhan Yesus tidak menghormati ibu bapaknya, orang tuanya, saudaranya. Tetapi di dalam hal ini, dia sangat mengasihi ibu bapaknya. Bukan dia tidak mengasihi. Karena di dalam ajaran-ajaran ini yang dikatakan di dalam firman Kristus, mengasihi ayah ibunya, mengasihi sesama manusia. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus melaksanakan firman itu. Apa yang kita baca, makanya adik-adik dapat ayat apa? Baca ayat itu, laksanakan. Minta bantuan sama Roh Kudus, berdoa supaya kamu bisa melaksanakannya. Kamu akan dapat suatu kebahagiaan yang dari Allah. Karena di dunia ini juga sesama manusia sudah saling mengasihi, sudah kita kasih. Tidak ada lagi pertentangan. Itu makanya dapat kebahagiaan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam hal ini. Berbahagia orang yang membaca firman Tuhan dan menjalankannya. Makanya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus bergaul setiap saat dengan Yesus. Kita harus bergaul setiap saat dengan Allah. Melalui apa? Melalui doa. Kita harus terus berdoa supaya di dalam setiap langkah kita ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Baru tidak ada di dalam hati kita lagi suatu penyesalan, suatu ketakutan. Hanya yang kita dapat kedamaian dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya adik-adik sekolah minggu, rajin baca Alkitab, laksanakan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Yesus supaya kamu diberkati, supaya kamu dituntun oleh Roh Kudus di dalam perjalanan ke remajaanmu, ke kanak-kanakanmu, ke pemudaanmu. Adik-adik, jangan tinggalkan, jangan. Kasihi sesamamu, kasihi orang tuamu, kasihi saudaramu, kasihi semuanya, dan takut akan Allah. Kita harus takut. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena kita tidak boleh berbuat sembarangan. Itulah adik-adik yang perlu kita laksanakan. Kita harus bersukacita dalam segala hal. Kita harus bersukacita dalam segala-galanya. Buat adik-adik, bacakan firman Tuhan yang telah diberikan kepada hayati dan laksanakan. Amin. Mari kita berdoa dari surga. Tuhan Allah, kami bertata dalam kerajaan surga. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa untuk menyampaikan puji syukur atas penyertaan Bapa di dalam kebaktian kami. Dan hingga saat ini ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan dan mengulas sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuat firman-Mu itu menjadi landasan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk COVID-19 yang belum hilang dari bangsa kami, dari gereja, dari semuanya daerah kami. Jauhkanlah ya Tuhan dari semua anak-anak sekolah minggu, gerejamu, dan juga orang tua. Berkatilah semua anak-anak gerejamu ya Bapa. Jauhkanlah corona itu, jangan kena
Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sion. Sebelum menutup acara kebaktian kita bernyanyi yuk. Kita buka Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jadi sekolah minggu kita akan tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita siap-siap lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas menentang Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa, kami akan menutup kebaktian kami. Kami berdoa untuk para anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang prima kepada mereka. Ajarlah mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya dan juga taat kepada para guru. Sekali lagi saya katakan ya Tuhan, terlebih dahulu ajarlah mereka supaya taat dan rajin belajar membaca firman-Mu. Berkatilah semua orang tua para anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ya Bapak. Berikanlah rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang sangat prima kepada mereka, agar mereka dapat menafkahi anak-anaknya ya Bapak dan mendidik anak-anaknya. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Bapak, terimalah itu menjadi duka yang harum ya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dan berbuatlah itu untuk kerajaan-Mu ya Bapak di dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.